Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya AKBP Bagus Heri Cahyono, Kepala BNNK Blitar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesempatan pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang sudah memasuki jenjang pendidikan SMA. Adik-adik semua merupakan penerus bangsa dan harapan bangsa. Tentunya harus tanpa narkoba dan hindari narkoba. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu anti narkoba. Sebenarnya apa sih narkoba itu? Narkoba kalau kita disingkat narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang akibatnya bisa mempengaruhi mental maupun fisik seseorang yang konotasinya negatif dan menyebabkan kecanduan. Itu narkotika. Kemudian juga bisa terjerat hukum. Jadi istilahnya narkoba itu seperti itu. Adik-adik semuanya, bahwa kalau kita lihat di Indonesia, negara besar, itu merupakan salah satu pasar potensial dari negara-negara luar untuk mengirim daripada narkoba. Kalau kita lihat di Blitar, langsung saja data kasus di Blitar Raya pada tahun 2018 itu ada 60 kasus itu di Polres Kota Blitar. Kemudian di Polres Blitar ada sekitar 71 kasus. Kemudian tersangkanya ada 67 kasus untuk kota, kemudian ada 90 orang untuk Kabupaten Blitar. Kalau di total pada tahun 2018 ada sekitar 141 kasus dengan 150 tersangka. Kemudian berapa tahun 2019 Polres Blitar ada 61 kasus kota ya. Kemudian Polres Blitarnya ada 70 kasus. Kalau di total ada 151 kasus, kemudian tersangka ada 185 tersangka. Itu data dari Blitar Raya. Jadi masyarakat kita yang menggunakan narkoba dan sudah kena dari kasus kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian sebanyak itu. Kemudian kalau kita bedah lagi sebanyak itu, atau kalau kita bicara tingkat nasional ya, itu berapa banyak sih pelajar yang menggunakan daripada narkoba. Jadi kalau pelajar yang menggunakan narkoba, kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada 24% daripada pengguna, yang 59% bekerja, 17 produktif berpenghasilan. Nah, ternyata banyak juga ya adik-adik ya yang di Indonesia itu yang menggunakan narkoba sekitar 24%. Nah, kemudian sekitar 24% itu kalau kita breakdown lagi, yaitu untuk apa sih para pelajar itu menggunakan narkoba? Ternyata yang paling banyak adalah coba-coba ya. Para remaja itu gimana pengen mencoba saja sebenarnya, tapi kalau saya sarankan memang jangan sampai mencoba yang namanya narkoba. Nanti pasti akan terjerat hukum kalau tertangkap oleh kepolisian, atau kalau masalah dengan kesehatan pasti berhubungan dengan penurunan mental maupun fisik, itu namanya di kesehatan. Kemudian apalagi penyebabnya? Bersenang-senang
Memangnya nggak ada ya bersenang-senang selain menggunakan narkoba? Bersenang-senang nanti dilakukan penangkapan oleh kepolisian, nanti kena hukuman, ya kita jadi sengsara semuanya ya. Kemudian apalagi lingkungan, ternyata lingkungan atau dipaksa teman itu ada sekitar 18% adik-adik. Jadi hati-hati kepada adik-adik semuanya apabila berteman atau kita bertempat di lingkungan, itu hati-hati, karena narkoba ini kebanyakan juga diawali dari teman ya. Dari survei bahwa 18% itu dipaksa teman ya. Kemudian lingkungan, karena semua peredaran itu tanpa dari teman atau bandar yang menawarkan, tidak mungkin kita semua memakai. Makanya saya sekali lagi saya tekankan kepada adik-adik semuanya, hati-hati memilih teman ya. Kalau yang pakai narkoba, pengguna narkoba, ya saya sarankan untuk tidak berteman. Kalau hanya berteman, hanya sebatas say hello, silahkan, tapi jangan berteman terlalu dekat. Kemudian ada juga itu yang stres, yang mungkin masalah pribadi, masalah pacar atau masalah keluarga, itu ada juga untuk pelarian ke narkoba. Itu adik-adik ya, kalau kita ngomong daripada penyebab remaja menggunakan narkoba. Kemudian kita kalau nggak tahu narkoba itu apa sih, kalau kita bisa kita golongkan ya, ada golongan satu adik-adik itu seperti opium, amfetamin, ganja, methamphetamine, itu bisa ekstasi, bisa sabu, itu seperti itu. Kemudian ada heroin. Kemudian ada narkotika golongan 2, ada seperti dextro, metadon, morfin, itu golongan 2. Kemudian narkotika golongan 3 itu ada kodein, narkodein, itu seperti itu. Kemudian ada lagi narkotika golongan 4, itu lexaton, pil koplo, double L, sedativa, obat penenang. Nah itu narkotika golongan 4, mungkin yang banyak beredar seperti itu. Mungkin pil-pil koplo itu mungkin adik-adik pernah mendengar seperti itu. Kalau memang narkotika golongan satunya yang banyak beredar di Indonesia itu yaitu kayak sabu, ekstasi. Dan saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, sekarang itu banyak sekali narkotika jenis baru. Hati-hati ya, hati-hati kalau ditawari orang yang tidak kita kenal, kemudian ditawari teman yang itu obat yang tidak jelas atau tidak tahu sebelumnya, lebih baik bilang jangan atau tidak. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian gimana? Tadi sudah kita lihat, kita tahu penyebabnya, kemudian obatnya kayak apa. Nah ini adik-adik yang perlu harus kita punya, yaitu cara menolak bagi rekan-rekan semuanya untuk menggunakan narkoba. Gimana cara menolaknya? Yaitu sadarilah bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa ke dalam masalah seperti tadi, terjerat kasus hukum, kemudian putus sekolah, kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian kesulitan keuangan, masalah medis, dan bahkan yang paling parah adalah kematian. Kemudian gimana lagi biar tidak kena narkoba? Gali potensi diri, menyibukkan diri dengan hobi atau komunitas dengan kegiatan yang positif, jauh lebih bermanfaat dibanding penyalahgunaan narkoba. Kemudian apalagi, cobalah untuk menghindari situasi yang mungkin membuat ditawari obat-obatan terlarang dan alkohol ya. Itu kalau tadi saya sampaikan, ada pertemanan, ada lingkungan, itu ya, hindari situasi yang mungkin membuat ditawari obat-obatan ataupun diajak oleh para pecandu atau penyalahguna narkoba. Berani hindari seperti itu.
Kemudian berani bilang tidak adalah keputusan yang paling tepat untuk menghindari dari jeratan narkoba. Seperti itu adik-adik ya, cara kita untuk bisa menolak menggunakan narkoba. Saya kira itu. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga lancar dan kita harus berani mengucapkan stop narkoba dan prestasi yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.